warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa jumpa lagi ya di pertemuan kedua. Kita melanjutkan bahasan yang kemarin. Kalau kemarin itu materinya sentence with one clause. Kalau untuk hari ini kita materinya sentence with multiple clause ya. Nah, teman-teman, ada 3 poin yang ingin kita bareng-bareng belajar hari ini ya. Jadi nanti ada 10 soal. Dari 10 soal itu soal-soal tersebut seputar 3 materi ini gitu ya. Saya minta tolong yang apa namanya, yang lain mungkin bisa di-mute dulu ketika saya menyampaikan materi. Nanti ketika penjelasan boleh nanti Q&A ya, boleh saling tanya jawab. Oke, materi yang pertama itu tentang koordinat konektor ya teman-teman. Koordinat konektor itu apa? Koordinat konektor itu adalah kata hubung. Kata hubung koordinat atau kata hubung yang setara. Itu contohnya ada for, kemudian ada and, ada but, ada or, ada yet, ada so ya. Kita singkat dengan fun boys ya. For, and, nor, but, or, yet, so. Kemudian nanti juga ada soal-soal yang berkaitan dengan materi adverb time and cause connector. Jadi adverbial clause ya. Ini lebih kepada materi adverbial clause. Yang poin 2 dan poin 3 itu materi adverbial clause. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar ketiga materi ini belum? Ada? Ada yang sudah pernah belajar mungkin atau mungkin lihat-lihat buku Longman, Longman TOEFL ya. Kalau teman-teman suka ngikutin program-program baik di lembaga kita itu, kita biasa kasih e-book gratis teman-teman. Nah, di situ ada satu e-book yang materi TOEFL-nya cukup lengkap dan itu saya pakai ya teman-teman untuk memberikan penjelasan. Nama bukunya itu adalah Longman Complete Course. Nah, itu teman-teman bisa download ya. Ya, intinya ada 3 pembahasan materi ya dari soal yang akan kita berikan pada sore hari ini. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Oke. Siap. Ya, teman-teman yang pertama, soal yang pertama, saya seperti biasa saya berikan waktu 20 detik. Kemudian nanti teman-teman coba menjawab di kolom chat. Nanti setelah itu akan kita bahas. Siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai dari sekarang. Eh, Ya, silakan. Iya, oke, waktunya habis. Silakan yang belum menjawab, silakan dijawab di kolom chat ya. Nah, ini teman-teman pertanyaannya panjang-panjang ini pada sore hari ini nih. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus ya, tapi juga harus bisa cepat ya. Memang saya hitung-hitung itu waktu 20 detik itu waktu yang bisa dibilang sangat cepat ya teman-teman. Karena pada dasarnya perpindahan dari satu soal ke soal berikutnya dalam structure itu kurang lebih sekitar 45 detik. 35 detikan gitu. Ya. Jadi memang kalau 20 detik memang singkat banget. Tapi it's okay, kita coba sebisanya ya teman-teman. Oke, baik. Nah, kita akan bahas sekarang. Ini sudah jawab semua kayaknya ya. Kita akan bahas yang pertama, kita lihat soalnya dulu teman-teman. Ingat ya, pastikan bahwasanya setiap soal itu mempunyai subjek dan verb. Nah, sekarang kita coba lihat
the President of the United States appoints the cabinet members, comma, blah 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 blah. Appointments are subject to Senate approval. Nah, teman-teman kalau melihat di soal nomor satu ini, sudah ada subjeknya atau belum ya? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah, Sir. Subjeknya ada berapa? Dua. Dua, oke. Dua. Teman-teman, Teman-teman, kalau kalau mungkin di itu dulu ya, apa namanya, mantul ke sini. Jadi teman-teman gini, kita lihat di sini ada koma ya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan koma, terus nanti ada subjek verb sebelum koma, kemudian setelah koma juga ada verb lagi, berarti itu ya ada dua kalimat yang nanti dia membutuhkan kata hubung. Ya, dia membutuhkan kata hubung. Nah, kenapa membutuhkan kata hubung? Karena sejatinya yang namanya dalam satu kalimat itu tidak boleh terdapat lebih dari satu subjek dan verb. Itu konsep dasarnya. Nah, terus kalau nggak boleh, gimana dong kalau kita mau dalam satu kalimat itu ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb? Caranya gimana? Caranya dengan menambahkan kata hubung. Nah, jadi fungsinya kata hubung itu sebenarnya dia tidak hanya menghubungkan kata dengan kata, tapi juga dia bisa menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contoh ya, saya bilang seperti ini. Um, this morning I went to a coffee shop and in coffee shop I met my old friend. Perhatikan di situ. Kalau teman-teman perhatikan, di situ dalam kalimat yang saya sampaikan ada dua kalimat. Kalimat yang pertama itu adalah I went to a coffee shop. Saya pergi ke toko, saya pergi ke kafe. Kemudian kalimat kedua, I met with my old friend. Saya bertemu dengan teman saya yang lama. Nah, ada dua kalimat, ada dua subjek, ada dua verb ya. Jadi dua kalimat terdiri dari dua subjek dan dua verb tentunya. Tetapi di antara kedua kalimat tersebut itu saya sisipkan dengan kata and. This morning I went to a coffee shop and I met my old friend. Nah, dua kalimat. Maka di sini artinya apa? Artinya ketika dalam satu kalimat itu terdapat lebih dari satu subjek dan satu verb, maka bisa dipastikan akan ada yang namanya konektor atau kata hubung. Maka kalau jawabannya A, kira-kira benar apa salah, teman-teman? salah, Sir. Iya, kenapa? Malah nggak ada kata Nggak ada hubungnya. hubungnya. Tidak ada conjunctionnya. Iya, betul, Tidak betul. ada kata hubungnya. Kalau B, Benar. yakin? With itu kata hubung atau apa? With itu. Bukan. Preposisi. With, iya, with itu adalah preposisi. Preposisi. Dengan ya, with itu dengan dia adalah preposisi. Nah, preposisi itu berbeda dengan konektor atau conjunction. Maka dia salah. Apakah C? No. Kenapa? C itu because itu konektor loh. Salah, Sir. C, Kenapa? betul. C, betul. Yakin? Yakin. Oke ya. C dan D itu sama-sama ada konektornya, teman-teman. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini, memang dia akan menyisakan dua pilihan yang dia mirip-mirip. Artinya mirip-mirip tingkat kebenarannya gitu. Maka kita harus bisa memutuskan. Kalau ada pilihan, ya konektornya dua ini kan ada yang because, ada but. Maka kita lihat fungsi dari setiap konektor ini. Kalau because, fungsinya dia akan memberikan informasi sebab akibat. Ya, contoh.
I learn English because I want to go abroad. Saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin ke luar negeri. Ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Sebabnya itu saya pergi ke luar negeri, saya ingin pergi ke luar negeri, ya. Akibatnya apa? Saya harus belajar bahasa Inggris. Nah, itu kalau pakai kata because. Tapi kalau kata but itu dia berfungsi untuk memberikan informasi yang kontras, ya. Misalnya kayak gini, ya. I really like coffee. Saya sangat suka kopi gitu ya. I really like coffee. But actually I don't like bitter, Hmm. ya. Ya. I don't like bitter taste. Saya nggak suka kopi, tapi saya nggak suka pahit. Gimana ceritanya gitu? Wong kopi itu rasanya pahit kan gitu. Nah, itu adalah informasi yang kontras. Maka kira-kira apakah dia ini sebab akibat atau kontras? Sebab akibat. Kalau sudah dihadapkan pada pilihan seperti ini, maka kita harus bisa mengartikan, teman-teman. Ya, dengan mengartikan kita jadi paham. Oke, sekarang kita coba artikan ya. The President of the United States, Presiden Amerika Serikat, menunjuk, appoints the cabinet member, menunjuk menteri, ya, menunjuk anggota menteri, gitu, anggota kabinet, gitu, kan. Nah, kemudian ada appointment are subject to Senate approval. Nah, perhatikan di sini ada kata Senate approval. Ya, approval itu apa? Persetujuan. Berarti ini informasi yang kontras. Tetapi penunjukannya itu sebenarnya tugasnya dari si Senate, anggota Senat gitu. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah but their appointment are subject to. Subject itu adalah apa namanya? Kewajiban ya, kewajiban dari Senate approval gitu. Jadi jawabannya yang C. Di. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwasannya terdiri dari dua klausa, dua kalimat. Kalimat pertama itu adalah the President of the United States appoint the cabinet members, ya. Jadi Presiden Amerika Serikat itu menunjuk anggota kabinet, kemudian bla 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 bla, appointment are subject to Senate. Nah, tetapi penunjukannya itu penunjukan mereka itu siapa? Kabinet member itu harus disetujui oleh Senat itu. Jadi ini adalah informasi yang kontradiktif atau informasi yang bertolak belakang gitu. Maka kalau bertolak belakang pakainya but gitu ya. Kalau sebab akibat pakainya apa? Be because Aus. gitu. Hmm. Sebab akibat itu pakainya because. Kalau hasil pakainya apa, teman-teman? Hasil. Hasil pakainya apa? Hasil pakainya apa? Z. Hasil itu pakainya so. Sehingga, ya. Misalnya saya bilang kayak gini ya. Oh my goodness. Sabar ya, saya matikan WA saya dulu. Oke, so itu adalah menunjukkan hasil ya. Jadi ada fun boys ya, for and but or yet so, fun boys. Nah, kalau apa tadi, so itu dia menunjukkan hasil. Misalnya, em, saya belajar dengan sungguh-sungguh ya. I learn English so hard. So, ya, saya belajar bahasa Inggris dengan begitu kuat. So, sehingga I can pass the exam. Sehingga saya bisa lulus ujian. Maka so itu menunjukkan hasil. Beda dengan because. Kalau because itu ada sebabnya, ada akibatnya. Kalau so itu dia menunjukkan proses dan hasil. Ya, beda ya teman-teman. Proses dan hasil. Tapi seolah-olah mirip sih ya. Tapi memang berbeda. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Ada nggak di nomor ini? Ada? Aman? Kalau aman saya lanjut. Lanjut Kalimat-kalimat ya. penghubung ini apa istilahnya, Sir? Oke, kalimat penghubung yang di sini ini disebut dengan koordinat konektor.
Ya, baik, baik. koordinat konektor. Nah, ini ya. Koordinat konektor. Nanti bisa searching saja. Koordinat konektor. Ada fun boys. Tadi singkatan dari for, and, but, or, yet, so. Fun. For, A itu N, ya. Kemudian N itu nor, ya. Kemudian B itu but, kemudian O itu or, Y itu yet, S itu so. Oke ya, tadi saya kurang. Nah, nanti ada di sini kok insya Allah. Kita coba lihat ya. Nah, sekarang kita bersiap ke soal nomor 2. Sudah siap semuanya? Siap, siap. Siap ya? Oke, kita mulai dari sekarang. 20 detik. Oke. Nah, waktunya untuk menjawab. Oke. Silakan yang belum jawab, jawab. Pastikan semuanya menjawab ya, teman-teman. Oke, rata-rata D ini ya. Nggak ada pilihan yang lain. Ya, oke. Oke, ada yang C ya. Oke. Oke, kita bahas. Ya, kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman? Maka kita coba lihat dulu nih. Baca dulu soalnya. The prisoners were prevented from speaking to reporters because. Oke, kalau kita perhatikan, subjeknya itu sudah ada ya, teman-teman. Sudah ada. The prisoners. Kemudian ada kata were prevented. Itu menunjukkan kata kerja pasif ya. Dicegah. Jadi si narapidana itu, para narapidana itu dicegah untuk apa? From speaking to reporters, untuk berbicara kepada wartawan. Wartawan. Because, nah teman-teman kalau ketemu dengan kata because, nah ini petunjuk nih teman-teman ya. Kalau ketemu dengan kata because atau penghubung yang lainnya itu menunjukkan sebuah petunjuk. Nah, kalau ada because berarti nanti setelah because itu ada subjek dan ada verb. Ya, ada yang tahu nggak teman-teman perbedaan antara because sama because of? Ada yang tahu? Ada. Because connector, kalau because of preposisi gitu oh ya. Iya, betul ya. Kalau because itu konektor, maka dia membutuhkan subject verb. Kalau because of, dia jatuhnya sebagai apa? Dia jatuhnya sebagai preposition ya, prepositional phrase namanya ya. Nah, kalau because of itu nanti dia tidak boleh diikuti subject verb, tapi dia hanya diikuti noun saja. Itu bedanya ya. Jadi kalau ketemu dengan kata because of, jangan ditambahkan subject verb gitu. I come here because of I want to meet you. Nah, itu salah. Yang betul adalah I come here because I want to meet you. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira apakah yang A not wanting the story in the paper? Jawabannya salah ya, teman-teman. Karena tadi saya katakan, setelah kata because itu harus ada subjek dan verb, gitu ya. Harus ada subjek dan verb. Sementara kalau A itu nggak ada subjek dan verbnya. Kalau yang B, the story in the paper, the superintendent did not want.
Ada subjek, ada verb enggak? Ada nggak teman-teman yang pilihan B itu? Ada. Ada, tapi nanti kalau kita artikan jadinya rancu, ya. Jadi Ya. para narapidana itu dicegah untuk ngomong ke wartawan, ya, karena the story, karena cerita di apa namanya in the Koran. paper itu berita, ya. Cerita di berita the super did not want. Nah, ini jadinya rancu gitu. Kalau yang C, the public to hear the story itu juga salah ya teman-teman karena nggak ada verb. Maka yang betul apa? Yang betul adalah yang I. delta. B. Nah, the prisoner, para narapidana itu dicegah untuk berbicara kepada wartawan karena the superintendent. Superintendent itu apa? Tahu nggak? Pengawas. Iya, superintendent itu adalah sipir ya teman-teman. Penjaga Penjaga penjara. penjaga penjara gitu. Superintendent did not want the story in the papers. Nah, ini fakta atau opini nih, teman-teman? Ini fakta ya, teman-teman ya. Banyak terjadi di banyak tempat ya. Karena superintendent, kepala sipir, ya, itu tidak ingin ceritanya itu apa? Ceritanya ada di berita nanti gitu. Karena kalau mereka bicara ya pasti akan ketahuan. Oke, jawabannya delta. Nah, ini ya keterangannya di sini. Struktur kalimatnya itu terdiri dari dua nanti ya teman-teman. The prisoner were prevented from speaking to reporters. Ada klausa pendukung itu adalah ini konektornya ya because dia membutuhkan subjek dan verb. Maka yang paling benar adalah because the superintendent did not want the story in the paper gitu ya. Para tahanan itu dicegah berbicara dengan wartawan karena kepala penjara tidak ingin cerita itu ada di koran. Nah, nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Aman? Kalau aman saya lanjut ya. Oke. Nomor 3, teman-teman, silakan. Kita akan mulai. Silakan dibaca dan kita mulai dari sekarang. Binary number. Nah, silakan dijawab, teman-teman. Silakan dijawab. Oke. Oke, ada yang B, ada yang C. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Ini mulai banyak variasi jawaban ya. Oke. Nah, kira-kira apa jawabannya? Kita lihat ya di sini. Like Thomas Burger's fictional character, Little Big Man, Lauderwood managed to find himself where blah 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 of important events took place. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini ada kata where ya, di sini teman-teman. Sabar, ini saya coret-coret deh. Oke, di sini teman-teman ada kata where ya. Ada kata where. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan kata where, maka setelah where itu nanti akan ada
subjek dan verb ya. Subjek, verb. Nah, teman-teman di sini sudah ada subjeknya belum, teman-teman? Belum ada subjeknya setelah where, ya. Sudah ada verbnya belum? Ada verbnya? Ada. Tuh, ya, Tuk. verbnya. Berarti kita cukup mencari subjeknya saja di sini. Kalau yang A itu salah karena nanti akan double verb, was. Yang B juga was, ya. Where there was an extraordinary number of important event took place, nanti double verb, ya. Kemudian kalau yang C, an extraordinary number, ini hanya subjek saja. Kalau yang D, an extraordinary number exists, ini verb. Maka jawaban yang benar adalah yang D. iya. Jawaban yang benar adalah yang C. C, ya. An extraordinary number. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang B, double verb teman-teman, was sama to. Ya. A juga ada was sama to. Yang D ada exists sama to. Yang cuman subjek itu hanya yang C saja. An extraordinary number. Ya. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya di sini, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi ya, ada dua frase, ada dua kalimat, sorry ya. Di sini ada kata where. Kalimat pertama ada Lauderdale managed to find himself bla 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 where where bla 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 of important event took place. Jadi Lauderdale itu berhasil menemukan dirinya di mana sejumlah besar ya di where, nah tadi ya, where tadi apa, an extraordinary, ya, sejumlah besar peristiwa penting itu terjadi. Maka teman-teman gini, setelah kata where itu kan konektor. Konektornya siapa? Ada yang tahu nggak? Keterangan tempat. Where itu dia menunjukkan keterangan tempat ya. Kalau dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah, setelah where itu nanti harus diikuti oleh subjek dan verb. Kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal berikutnya? Eh, eh, eh. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada ya. Enggak, Oke, Sir. ya silakan, silakan. Ya, silakan. Jadi mau bertanya. Jadi bertanya nggak? Enggak, Sir. Lanjut maksudnya. Walah. Ya, Oke, baik. sorry, Sir. Ya, ya silakan. Satu, dua, mulai. Nah, sini. From, from below. Oke, sudah. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. B, A, 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 C.
C. Oke, A. Ya. Nah, kita lihat kira-kira jawabannya apa ya? Bla 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 bla. Suck groundwater from below. Some part of the city have begun to sink uh, as 10 inches annually. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman ketemu model soal seperti ini, ya, kan teman-teman lihat nih ada koma, ya, teman-teman. Kalau ada koma itu dia menunjukkan ada petunjuk. Petunjuk apa? Kalau setelah koma itu dia diikuti oleh subjek verb, maka sebelum koma juga diikuti oleh subjek verb, ya. Kalau setelah koma ini ada subjek verb, maka sebelum koma harus juga subjek verb. Nah, kemudian kalau setelah koma ini nggak ada konektor, maka konektornya ada di depan sendiri. Gitu ya, kata hubungnya ada di depan sendiri. Maka kita lihat, some part of the city have begun. Nah, ada kata some part of the city, ini subjek. Have begun, ini verb. Ya, beberapa bagian kota mulai tenggelam. Ya, mulai tenggelam sebanyak tenggelam ke bawah ya, turun ya, maksudnya ini turun, tenggelam di sini. Turun 10 inci setiap tahun. Nah, maka kita lihat di sini ada kata sak. Sak itu dia verb di sini. Yang artinya apa? Yang artinya menghisap sendiri ya. Sak itu maknanya menghisap. Suck groundwater from below. Jadi menghisap air tanah dari bawah. Nah, maka siapa yang bisa menghisap air tanah? Tentu pompa, pompa air ya. Ya. Nah, kita lihat. Kalau kita pilih A, maka jawabannya salah. Kenapa? Karena nggak ada konektor di sini. Ingat ya, dua kalimat itu nggak boleh bersatu tanpa ada konektor. Dua kalimat, ada subjek verb, dia bersatu tanpa ada konektor itu nggak boleh. Maka syaratnya harus ada konektor. So, A itu salah. Salah. Yang konektor di sini yang mana, teman-teman? C. A sama yang B sama yang C ya. Ada Ya, S, ada so. Betul nggak? betul. Ya, betul, Ustaz, With, betul. with itu konektor bukan with. Bukan. Bukan preposisi. Bukan ya. Oke, berarti kita Preposisi. eliminasi with sama A karena nggak ada konektor. Maka kita fokus kepada B sama C. Nah, pertanyaannya antara B sama C ini mana yang benar konektornya? Nah, kalau yang C konektornya itu kan artinya sehingga ya. Sehingga pompa air sudah menghisap air tanah dari bawah. Beberapa bangunan kota mulai tenggelam sebanyak 10 inci. Kira-kira betul atau salah kalau seperti itu? Ya, Salah, Sir. iya As. salah. Kenapa? Karena kalau kita so-nya di depan itu maknanya Bisa. ganjil, gitu ya. Harusnya B. so itu harusnya ada di tengah. Tengah-tengah. Tengah. Iya. Selain itu, teman-teman, so itu nggak pernah bisa diletakkan di depan kalau dia difungsikan sebagai konektor. Nggak bisa ya. Nggak pernah bisa diletakkan di depan. Ya. Kalau dia sebagai konektor. S. Maka jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar B. adalah B. 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 Beta. Iya. S di sini maknanya apa? Because. Iya, betul. Karena. S di sini maknanya karena. Ya. Karena pompa itu menghisap air tanah dari bawah, beberapa bagian kota mulai tenggelam sebanyak 10 inci. Dari mana kita C. tahu S itu adalah karena? Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi S di sini maknanya eh karena ya. Oh, ini salah saya. Harusnya satunya. S di sini maknanya karena, teman-teman ya. S di sini maknanya sama dengan because.
Oh ya, S di sini, S sama in that. In that itu juga maknanya karena ya, teman-teman. S itu karena, in that itu juga maknanya karena. Dia sama-sama bisa difungsikan sebagai konektor, gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Mas, Ya, silakan. Aman? Oke ya. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Silakan. 1, 2, mulai. Di A. Ini. Oke. Ya, kita lihat kira-kira apa ya jawabannya. Nah, di sini kita lihat dulu. Saya pengen lihat komentarnya. Ini jawabannya ada A, ada D, ada C, D, D, D. Tapi lebih banyak yang A sama D ya. Oke. Nah, kita lihat coba di sini teman-teman. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Bla 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 bla. Used extensively by numerous researchers. Oke, kalau kita lihat di sini kan ada koma teman-teman ya. Ada koma. Ehm, Kemudian di sini ada subjek, subjek verb. Di sini juga ada subjek verb. Maka kita lihat kita hanya butuh konektor di sini, konektor sama subjek yang ada di sini ya. Case study are the target. Case study sini adalah studi kasus. Metode studi kasus itu menjadi bahan perbincangan dari apa? Ketidakpastian orang-orang yang tidak apa ya? eh Coba. Jawabannya yang D ya. Bentar. Nah, jadi jadi gini, studi kasus itu banyak diragukan dalam komunitas ilmiah gitu ya. Banyak diragukan dalam komunitas ilmiah. Nah, tadi di sini ya, studi kasus. Jadi studi kasus itu banyak diragukan dalam komunitas ilmiah, koma. Kemudian di sini disampaikan use extensively digunakan banyak oleh banyak peneliti. Nah, karena dia di sini membutuhkan konektor, maka harus ada konektor dalam pilihan. Antara A sama B ini salah ya, nggak ada kok konektornya. C dan D. C sama D itu ada konektornya. Yet, yet itu maknanya apa teman-teman? Iya. Yet itu maknanya tetapi, ya tetapi. Nah, apa bedanya sama C dan D? Kalau C, yet they use, tetapi mereka menggunakan banyak sekali. Nah, they ini reverse-nya kemana, teman-teman? Scientific community. Bukan. They ini reverse-nya ke case studies. Oh iya. Objek, ya kan? Maka kalau reverse-nya ke case study, reverse-nya ke benda, maka dia nggak bisa menjadi subjek karena case study itu adalah metodologi kan gitu. Harusnya Passive, apa? passive voice. Ya, Passive voice. passive voice harus menjadi passive voice. Yet they are used. Tetapi mereka itu digunakan ya secara masif oleh banyak peneliti. Jadi di sini sampaikan case study itu ya studi kasus itu
banyak diragukan gitu ya. Studi kasus itu banyak diragukan oleh komunitas ilmiah. Tetapi ya, tetapi they are used, tetapi mereka digunakan gitu. Jadi kan ini kan informasi yang kontradiktif ya. Di satu sisi itu ingin menyampaikan case study itu diragukan, tapi di sisi lain case study itu paling banyak digunakan gitu. Jadi dia ini they ini reverse-nya ke case study. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah ini ya teman-teman ya, ini koordinat konektor and but also yet. Nor-nya belum masuk sama for-nya belum masuk. Kenapa nggak masuk? Karena memang jarang digunakan ya. And but also yet. Yet itu sama dengan but teman-teman ya. Yet itu artinya tetapi. Oke. Sekarang kita ke nomor 6. Silakan. 1, 2, 3. According to the hypothesis study. Oke, udah. According to the hypothesis in the study, the monarch picks up the magnetic field of the blah 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 migrate by following magnetic field. Oke, agak panjang nih teman-teman. Ya, apa jawabannya? Iya, kita lihat teman-teman. Nah, kita analisa gini teman-teman ya. Ini kan sebelum koma kan ada kata according to. Yang namanya according to ini bukan subjek ya. According to itu adalah apa namanya transition word. Ini namanya transition word. According to berdasarkan hipotesis di dalam studi, di dalam sebuah penelitian, the monarchy pick up the magnetic field. Pick up membawa ya, pick up the magnetic field of the. Nah, teman-teman kalau ketemu kata of the, maka setelah of the itu harus subjek. Ya kan? Harus subjek di sini. Target. Of the bla 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 bla. Ada kata migrate. Sih. Migrate itu subjek bukan ya, teman-teman? Sorry. Migrate itu verb bukan? Bukan. Verb bukan? Bukan. Now. Bukan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya kalimat yang agak tricky ya, karena dia bisa menjadi verb migrate itu, berpindah migrate ya. Nah, kita lihat jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah B. ya, bravo. Kenapa bravo? Teman-teman perhatikan di sini. The monarch itu adalah subjek. Verbnya sudah ada belum? Pick up. Migrate. Pick up. Ya kan? Tapi ada verb lagi migrate. Berarti ada 2 verb. Ya nggak? Ya. Kalau ada 2 verb, berarti harus ada konektor dan juga harus ada subjek verb lagi. Ini sudah ada verbnya. Tapi nggak ada konektornya sama subjeknya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh konektor Konektor. dan subjek. Nah, maka kita lihat. The monarch subject pick up the magnetic field of the target. Jadi target itu Since. nanti pelengkapnya of ya. Noun of noun ya. Magnetic field of the target. Since di sini maknanya apa? Sejak. Karena. Because. Ya. Since ini maknanya karena. Nanti setelah since ini harus ada subject verb. Since monarch migrate by following magnetic field. Nah, jadi since itu karena, kemudian ini konektor, monarch subject,
migrate itu verb. Jadi lengkap. Kalau kita pilih yang A salah karena nanti akan double verb. Kalau ya kita pilih C nanti double verb migrate sama are ya. Are migrate itu kan salah ya. Harusnya are migrating kan gitu. Kemudian kalau target sendiri juga salah karena nggak ada konektor dan subjek ya. Maka yang paling tepat adalah yang Bravo. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di sini? Aman? Aman. Oke, Se, kita apa itu lanjut. tadi according se? According itu dia kalau di grammar itu ya kalau di grammar itu namanya ini prepositional phrase ya according to. Tapi Sama kalau dengan dalam tulis kalau based on. kalau kalau dalam writing itu namanya transition word atau kata Oke. transisi itu. Sama dengan Sama based juga on se. betul based on. Oke, thank Ya you betul se. based on. According itu dia sama dengan based on. Kemudian dia sama dengan in my point of view sama gitu ya. Oh, oke. Point of view, in my point of view, menurut saya, according to berdasarkan kan gitu. According to me, in my point of Transition. view itu sama. Based on my opinion kayak gitu. Kemudian sama juga dengan regarding of. Oh, regarding. Iya, regarding of itu sama ya. Berdasarkan maknanya berdasarkan. Oke, Oke, thank you se. sama-sama. Kita ini ya. Itu of time-nya. Jadi since di sini dia bermakna karena. Nah, since yang tadi itu masuk dalam kategori cause. Karena ya. Kalau yang since ini dia menunjukkan sejak. Apa bedanya? Nanti bedanya pada meaningnya saja, teman-teman. Meaning atau konteksnya, konteks dari kalimat tersebut. Kalau konteksnya itu ada konteks sebab akibat, maka since itu bermakna karena. Tapi kalau konteksnya itu adalah waktu, maka since itu bermakna sejak. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Silakan teman-teman. 1, 2, mulai. Although neural theories shows the relation among neurons, they don't predict them. However, Over. Orang. C, Udah? C, Oke, C. kita lihat. Apa ya jawabannya? Ini banyak yang Antara C. C dan D. Antara C C. dan D. Oke. Sebenarnya gampang ya teman-teman ini. Kalau kita lihat petunjuknya kan sudah jelas ada koma. Ya enggak? Ada konektor. Ada koma. Kemudian Ya. setelah koma ada subject verb. Sebelum koma juga ada subject verb ya. Ada kata show. Show ini verb. Berarti sebelum show ini harus ada subjek kan gitu. Subjek Nah, sama konektor. kalau ada koma terus subject verb berarti sebelumnya juga harus ada subject verb tapi ada konektor. 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 Jadi Ya. konektor subject verb, koma subject verb kan gitu rumusnya. Ya. Makanya antara Kalau yang C A dan jelas D salah. Kalau B salah benar. salah. 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 Ya. Kalau D Eh, Salah. salah. Kenapa? Karena however bukan kok konektor. oh, bukan konektor. Iya, however itu bukan C. konektor. Bukan se. Ya, however itu bukan kok konektor. Konektor. However. Jadi apa se however itu? Jadi yang benar However. adalah although. Although. C. C. Ya. Itu. However itu dia seperti apa ya? Dia seperti transition word tadi gitu. Oh, Dia tapi sama yang ya. jelas dia
Jadi biasanya setelah however itu koma. Oh, However, meskipun demikian, itu kan transition Akan verb ya. tetapi gitu. Akan transition. tetapi, koma, kan gitu. Tetapi bagaimana? Jadi, however itu dia bukan kok konektor. Yang konektor apa? Although, Although. Although. meskipun. Jadi yang Meskipun benar adalah yang C. C. Sebenarnya kita melihat susunan kalimatnya saja tanpa harus mengartikan itu bisa kita benar ya teman-teman kalau kita sudah tahu polanya gitu ya. Ini kan polanya sudah sangat jelas sekali ya. Ada verb, kemudian di sini ada koma, ada subjek verb. Berarti sebelum show ini, sebelum verb ini berarti ada konektor subjek. Subject. Iya, maka jawabannya apa? Jawabannya C. Charlie. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini saya skip aja ya, teman-teman sudah tahu ya. Ini artinya adalah meskipun teori-teori neural menunjukkan hubungan antar neuron, mereka tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lain juga itu penting ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Silakan teman-teman, satu, dua, mulai. When a home is built, D. 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 the Oke, sudah? Sudah ya, kita lihat. Oh, rata-rata D ini. Iya, sudah tahu polanya ya? Gampang kalau sudah tahu polanya. Oke, karena semuanya benar, maka saya langsung tunjukkan jawabannya. Iya, delta. Yes. Nice. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa bukan C? Karena passive voice. Gak ada Ya, verbnya, bukan. kenapa nggak C? Karena dalam ini kan ada kata or nih teman-teman. Ya, butuh Ya kan? verb. Or di sini, setelah or di sini ada refinance. Ini verb bukan? Verb, Verb. ya. Verb. Maka kalau setelah or, ini kan konektor nih. Setelah or, dia ada verb. Berarti sebelum or juga harus verb. Gitu, ya. Maka dia harus ada verb. When a home, dia membutuhkan verb. Ketemu or, ketemu verb lagi. Ketika sebuah rumah, isbo, dibeli atau didanai, refinance itu seperti leasing, teman-teman ya. Refinance itu seperti leasing. Nah, kemudian kan kita lihat di sini setelah koma ini kan ada subject verb, betul nggak? Verb. Ya, Yep. the lender, si peminjam, bukan peminjam ya, yang meminjamkan. Ya, the lender will generally require. Ini kan the lendernya itu subjek, will generally require itu verb, ya. Nah, ini kan sudah jelas kita nggak perlu baca setelahnya saja kita sudah bisa menjawab, ya. Maka jawabannya adalah yang delta. Oke, ada yang bingung di sini nggak? Gimana? Mau nanya Ya, when silakan. when itu juga konektor atau adverb of time atau relative pronouns? Oke. Jadi yang pertama, when itu dia bisa menjadi konektor dari adverb of time ya. Jadi when itu dia menjadi konektor pada adverbial clause bisa. Kemudian when juga itu bisa menjadi konektor dari noun clause. Hmm. Contohnya kalau noun clause gimana? Misalnya kayak gini.
kapan kamu akan lulus itu masih misteri, ya. Kapan kamu akan lulus masih menjadi misteri. Maka kapan di sini itu adalah konektornya noun clause. Sebagai apa? Hmm. Sebagai subjek noun clause as subject, gitu ya. When. Itu kalau yang dia sebagai noun clause, maka when itu maknanya kapan, ya. Oh. Tapi kalau dia sebagai adverbial clause menunjukkan keterangan waktu, maka when itu maknanya ketika, gitu ya. Sama dengan while. Cuman ada yang tahu nggak bedanya when sama while? Hmm. Nggak ada, sir. Ada bedanya. Ada bedanya. While itu dia untuk menunjukkan proses yang lebih panjang. Oh. Oh ya, ya. Contoh, contoh kayak gini ya. Kalau while itu nanti dia menunjukkan dua kejadian yang berlangsung. Ada satu yang lebih panjang, ada satu yang lebih pendek. Ya. Contoh, I came to your house when you were watching television. Hmm. Saya datang ke rumahmu ketika kamu sedang nonton televisi. Maka nonton televisi itu lebih lama daripada waktu saya tiba gitu. Jadi prosesnya lebih duluan dia nonton TV. Jadi ada proses yang lebih panjang kalau kita pakai while. Tapi Hmm. kalau pakai when itu dia untuk apa ya? When itu sifatnya umum, tidak menjelaskan ada aktivitas yang lebih panjang, tidak. Tapi kalau while dia menunjukkan ada aktivitas yang lebih panjang. Itu ya. Okay, sir. Clear. Thank you. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, ini tadi penjelasannya nanti bisa dibaca di ininya ya, teman-teman, di PDF-nya. Ini artinya ketika rumah itu dibeli atau dibiayai ulang, pemberi pinjaman umumnya akan meminta penyiapan rekening escrow untuk memastikan penyebaran pajak properti dan asuransi rumah. Oke. Ya, nomor 9. Silakan, 1, 2, mulai. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, so it is generally blocked by the stay. Sudah? Say, Sudah? Sudah, that's a, Oke. Ya, ini harus stay fokus, teman-teman. Stay fokus. yeah. Oke. Oke ya. Generally blocked. Say, Sudah? Oke, yakin C that's a, ya? Oke. yakin, Baik. yakin. Perhatikan teman-teman. Ini kalimatnya, jenis kalimatnya apa? apa ya? Conditional, Iya, conditional conditional. sentence ya. Oh, conditional sentence. Conditional sentence. Conditional sentence, if itu sebagai apa? If Penyebab. if close, if Pengganti. Sebagai close, konektor. if close. If itu sebagai konektor ya. Kata if itu dia sebagai konektor. Maka Aduh, kalau jawab C sayang. salah, double Salah, konektor. berarti B. Bisa. Iya, jawabannya yang betul adalah B. B. Kenapa B? Oh, Nah, teman-teman gini, perhatikan. Ini konektor tipe berapa, teman-teman? Conditional sentence tipe berapa? hmm, Tipe 1. Karena dia present iya, ketemu present ya. present. Present ketemu present. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, jika radiasi ultraviolet itu masuk ke atmosfer bumi, it is generally blocked. Itu umumnya diblok oleh ozon, ya. Concentrate it atmosphere. Lapisan ozon yang terdapat di atmosfer. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. bravo. Ya, jelas ini. Hmm, Baca bilang jangan iya. jangan apa ya?
Jangan kehilangan fokus. If di sini adalah konektor, teman-teman. Iya, if baru If tahu L konektor. if konektor. If itu konektor. Konektor dari siapa? Konektor dari adverbial clause. Oh, Nah, gitu. jadi if clause itu masuk dalam kategori adverbial clause, teman-teman. Ya, if Adverbial clause clause. atau conditional sentence itu masuk dalam pembahasan materi adverbial clause juga. Makanya if ini adalah konektor itu sendiri, penghubung. Maka kalau sudah ada if, nggak boleh ada konektor lain lagi. Itu ya. Oke, jelas? Jelas, jelas. Jelas. Iya. Terakhir nomor 10. Siap? 1, 2, mulai. Ini. Hmm. C. Eh, Oke, sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Kita lihat jawabannya apa ini. Ada yang jawab A? Ya, ada ya. Ada yang jawab B? Gak ada. C. C? B. D? Ada yang jawab D? Nggak ada Ada, kayaknya D ya? D nggak ada ya? ada. Ada, oke. Nah, perhatikan teman-teman di sini ya. Hati-hati. Nah, di sini kan ada kata among human chromosome ya. Iya. Among itu apa sih? Di antara. Di antara between. Kelas katanya Preposition. dia apa? Preposisi. Preposition. Ya, Preposisi. among itu preposisi. Among human chromosome. Jadi kan connect. Oke. Jangan dikata among ya. Among human chromosome. Tapi setelah koma. Ya ini kan biasanya kalau preposisi ketemu objek of preposisi kan bisa dikasih koma. Gitu ya. Bebas. Bisa dikasih koma atau nggak dikasih koma bebas ya. Terserah kita yang nulis. Oke, kita fokusnya setelah koma ini. The Y chromosome is unusual. Perhatikan, ini subject verb sudah ada ya. The Y chromosome is unusual. Kromosom Y itu nggak biasa. Ya. The Y chromosome is unusual. Titik, titik, titik. Most of the chromosome does not. Perhatikan di sini ada kata most of the chromosome. Ini subjek. Subjek lagi ya. Berarti ada dua subjek ya. Most of the chromosome does not participate itu verb. Oke, berarti subjek verb. Berarti yang missing di sini apa? Konektor, Konektor. konektornya. Betul, konektor. Bisa nggak kita pakai B atau C? Bisa nggak? Pakai C. Nggak, saya N. bilang. Bisa nggak kita pakai B atau C? Pakai C. Gak bisa. Nggak bisa jawabannya. Yes. Kenapa nggak bisa? Kenapa Kenapa, Iya. tahu nggak kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Oke, So, perhatikan ya. unusual. Perhatikan baik-baik. Sekali ngasih soal. Perhatikan ya. Kata hubung and, but, or, yet, so, nor, itu kalau dia posisinya di tengah-tengah antara satu kalimat dengan kalimat lain, maka wajib ada koma. Sebelum konektor itu wajib ada koma. Ya, dalam penulisan wajib ada koma. Kalau nggak ada koma, gimana? Nggak boleh. Salah. Grammatically salah. Ya. Oke ya, jelas ya. Maka yang boleh nggak pakai koma itu siapa? Dia adalah adverbial clause. Itu nggak pakai koma. Kalau konektor ada di tengah-tengah antara kalimat satu dengan kalimat satunya, ya, terus ada konektor di tengah-tengah, maka kalau hukumnya adverbial clause justru dia nggak boleh ada koma. Itu bedanya adverbial clause sama compound sentence ya. Oke? Maka jawabannya betul apa? In that. Maknanya apa? Karena. In that itu maknanya karena. Ya. Jadi the Y chromosome is unusual. Jadi kromosom Y itu nggak biasa. Karena apa? Karena kebanyakan kromosom itu tidak berpartisipasi di kebanyakan kromosom apa? Kromosom Y tadi ya, tidak participate in
meiotic recombination. Jadi yang betul adalah yang delta. Oke, sampai di Fungsinya sini mirip bisa sama sins ya di soal ya, betul tadi. sebelumnya. Mereka sudah kasih tunjuk ya. Iya. Sin sama indet. Hmm. Ini bisa kita masukkan since atau bisa kita masukkan indet atau bisa kita masukkan because sama. Kayak gitu ya. Jadi hanya variasi aja sih sebenarnya, variasi konektor gitu. Karena adverbial clause itu konektornya paling banyak. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas. Aman? Aman, Sir. Nah, oke. Another participants? Sir, kalau dari saya cuma mau minta materinya malam ini aja bisa nggak? Ya, nanti saya kasih di grup Slide-nya. ya, tenang. Oke. Saya kasih di grup. Slide yang kemarin juga sudah saya kasih ya, nanti tinggal di-download aja. Oh, Sir, apa beda, gimana membedakan among sama between, Sir? Kalau among itu objek yang among itu objek diantaranya cuman kalau among itu objek yang diantaranya itu lebih dari 2. Oh, gitu ya, Sir. Kalau between objeknya diantara itu 2 saja, diantara 2, among diantara lebih dari 2. Oke, Kalau thank you, bisa nggak Sir. saya bilang kayak gini, Mm-mm. among us, bisa? Bisa, Among bisa. us. Bisa. As Bisa kan nggak kita, among Sir. us? Bisa, Bisa? bisa. Bisa. Kalau saya bilang kayak gini, between us, bisa? Tidak. Bisa. Bisa dong. Kalau Bisa. asnya cuma 2. Artinya Kalau di cuma antara 2. ya? Iya, kalau artinya kamu dan aku saja. Ya, Oh, ya. bisa between. Oh, ya. Tapi kalau Between lebih dari us. 2, Ya, berarti among sorry. us. Ya betul, between us sama among us. Sorry, tadi saya. Iya. Kalau omong lebih Oke. banyak ya. Kalau among us itu lebih dari 2 ya, di antara Oh, kita lebih dari. banyak. Tapi kalau between us bisa nggak? Nah ya, kalau objeknya cuma ada saya dan kamu. Kamu cuma 2 satu orang ya, orang Sir. ya. Oh. Berarti cuma 2 orang nih. Kita bilang between us. Berarti us di sini adalah objek, ya kan? Berarti, Sir, koordinat konektornya ada berapa pembagian? Koordinat konektor itu ada 7. Fun boys. Excuse me, sir. FUIS. Fun boys. Excuse me, sir. Gimana? Minta tolong. Tadi saya kan telat, sir. Minta tolong di-share ulang dong, sir, untuk materinya, sir. Ya nanti saya kirimkan di ini ya, materi slide ini ya, saya kirimkan di grup ya. Oke, sir. Sama materi kemarin, juga kemarin saya sempat tidak ikut, sir. Lagi perjalanan nih, sir. Saya sudah share yang kemarin. Oh, oke, sir. Terima Iya, kasih, sir. udah di-share. Sir mau nanya, Sir, kalau bedanya that sama which gimana ya, Sir? Oke, that sama which. Kalau which itu hanya untuk benda ya. Which itu dia hanya boleh untuk benda saja. Misalnya saya bilang, buku yang saya beli kemarin itu harganya murah banget gitu ya. The book which I bought yesterday is really cheap misalnya. Maka which di sini menjelaskan si the book tadi, buku ya. Oke, itu satu. Kalau that itu dia bisa menjelaskan benda dan orang. Ya. The book that I bought yesterday was really cheap. Sangat murah. Maka itu yang pertama dia bisa menjelaskan benda. Dia menjelaskan orang. Misalnya, the man that you love is my brother. Laki-laki yang kamu cintai itu saudara kandungku, misalnya. Maka itu that itu dia menjelaskan orang. Jadi that itu dia bisa punya fungsi 2. Yang pertama itu dia menjelaskan benda, yang kedua itu dia menjelaskan orang. Gitu ya. Tapi teman-teman, kalau dalam dunia penulisan, dalam dunia written,
ya, biasanya yang lebih apa ya, yang lebih apa namanya ini, yang lebih sopan itu pakainya which kalau kita mau menjelaskan benda, ya. Kemudian kalau kita mau menjelaskan orang, kita pakainya who atau whom, tergantung ya, tergantung jenis apa klausanya, gitu ya. Ya, ya. Ada lagi? Mister, kalau subjeknya benda, verbnya itu singular, itu pakainya which atau that? Subjeknya benda, terus Verbnya benda singular, misalnya is, itu pakainya which atau that? Terserah bisa ya, dua, Sir. Ya, bisa dua-duanya. Which bisa is, that is dua-dua. boleh. Ya. Which is, that is itu boleh. Karena that itu bisa juga digunakan untuk benda ya. Soalnya coach saya bilangnya itu yang which itu untuk singular, that itu untuk plural, Mister. Enggak, that itu juga bisa buat apa? Buat Singular tunggal itu and boleh. plural ya, Sir. Ya, betul. Which juga boleh. Which Ya, are itu. boleh. Jadi fungsinya which sama that itu dia sebagai konektor, bukan Hmm. sebagai penentu verb. Bukan. Hmm. Yang menentukan verb itu nanti subjek. Gitu ya. Oke, bisa Thank dipahami? you, Mister. Bisa, Mister. Thank you. Thank you, sir. Iya. Ya, cukup ya teman-teman. Ya, Oke teman-teman, thanks for your coming. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang amin, amin. lain See you. ya. See you later. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, sir. Saya ditunggu Oh, batch Oke. tuvalnya saya.